sebagaimana tema yang diberikan panitia oleh kami, kita akan sedikit berbicara tentang kesejahteraan dan keadilan dalam syariat Islam, dalam agama kita. Tema ini penting. Kenapa? Siapa sih yang tidak mau hidupnya sejahtera, damai, aman? Dan siapa sih yang tidak mau juga dapat keadilan? Dan pasti orang kalau dizolimi mengamuk, marah, dan seterusnya. Nah, apa-apa yang dilakukan oleh agama Islam ini sehingga kesejahteraan secara umum bisa merata dan keadilan juga bisa ditegakkan di dalam agama Islam, ya. Minimal malam ini masjid ini minimal sudah 2 melakukan hal tersebut. Sudah ada 2 dari 10 yang saya catat. Minimal masjid kita yang tercinta ini sudah melakukan 2 hal. Yang pertama, tadi protokol menyebutkan setiap harinya ada yang membawa pak buka puasa. Nah, ini bagian dari wujud mensejahterakan atau kepedulian sosial kita kepada orang lain. Jadi ketika kita ada pak buka puasa, orang sejahtera membantu orang yang sementara buka puasa. Buka puasa juga ya tidak pergi mak jajang, palu-palu dan seterusnya. Ada mie sedikit, tinggal ditambahi mami. Ya, bagaimana ibu-ibu? Sebentar mungkin ditambahi mami bakso, ya kan? Jalan kotet tak habis mikah dan seterusnya. Itu mami, tinggal dikasih cukup mami. Maka dengan adanya buka puasa berjamaah digilir di masjid ini, itu wujud dari kepedulian sosial kita dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian yang menarik tadi sebelum ditutup, alhamdulillah 10 malam terakhir ini masjid ini juga sangat bagus karena sudah menerima dan akan menyalurkan zakat. Ya, ingat ada 5 rukun Islam, ada 5 kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mulai dari syahadat, sholat, puasa tadi kita lakukan, ya. Kalau yang kelima kan haji bagi yang mampu, ya. Tetapi mampu tidak mampu, 4 ini harus kita lakukan, termasuk juga zakat. Ya. Bagaimana kalau ada yang tidak mampu mengeluarkan zakat? Harus mengeluarkan zakat. Ustaz, makan saja ini susah ki. Bagaimana kita mau mengeluarkan zakat? Anak tak itu, kemanakan tak itu 4, 5 belum apa dan sebagainya. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Saya umumkan sekarang, kalau misalkan ada di jamaah di sini Pak Cindongang, ada yang butuh zakat fitrah, sementara dia tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah, padahal dia tidak mampu, ya, padahal harus wajib ini. Panitia hubungi saya. Lebih baik saya bantu dia, ya. Kalau jauh-jauh saya, siapa tahu ada juga jamaah yang berbagi, talangi dia. Kenapa? Ini zakat fitrah wajib, fardu. Biar bagaimana orang masing-masing aku dong, ya. Ya, biar bagaimana. Ada di sini anak yatim, anak piatu, ada mungkin perantauan, ada mahasiswa, ada yang apa dan sebagainya, ya. Kasih bantu dia untuk kalau dia Islam. Oke, bantu dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak ada yang bantu, hubungi saya. Insya Allah, kalau tak 5, tak 10, tak 20, insya Allah, selama Allah masih memberikan tambahan rezeki, saya bantu ki, siapapun itu. Yang penting dia umat Islam, masya Allah, ya. Oleh karena itu, saking pentingnya zakat fitrah, mampu tidak mampu kita harus lakukan, ya. Jadi kita ingat 5 rukun Islam tak semua bapak-bapak ibu-ibu. Yang kelima bagi yang mampu, bagi yang kaya, ya kan, bagi yang kuat ini nih. Tapi 1 sampai 4 syahadat, sholat, biar sakit ki, biar tua maki, ya kan, biar kaya miskin tetap sholat, puasa juga kaya miskin tetap sholat, zakat fitrah kaya miskin tetap sholat, ya kan. Itu artinya 4 hal ini tidak memandang ekonomi, strata sosial, kejabatan atau apa, maka kita wajib menunaikan tadi zakat fitrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang
jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu agama yang sangat peduli terhadap ibadah-ibadah sosial. Ya, ibadah-ibadah sosial. Islam itu selalu menghubungkan ibadahnya tentang ibadah-ibadah sosial. Ibu, saya mau tanya, dan bapak-bapak juga saya mau tanya, kenapa Nabi itu dalam sebuah hadis bersabda, solat berjamaah itu lebih afdal. Ada yang mengatakan 25, dalam riwayat yang lain mengatakan 27 derajat dibanding solat sendiri. Kira-kira apa alasannya? Apa alasannya? Ya, oke, ada imam tak di sini. Tetapi kalau bagus tuh dibaca tak. Ya, bagi yang kurang bagus bacanya memang betul. Bagus kalau dia solat berjamaah, supaya kalau Al-Fatihahnya salah-salah, ada jipa imam, dia tambal itu. Ya, kita ikut bacaannya Pak Imam. Ya kan? Tetapi salah satu aspek bacaan, ada lagi aspek yang lain selain aspek bacaan. Kenapa? Kalau orang solat berjamaah itu kumpul-kumpul ki, silaturahim ki, jamat tangan ki, ya kan? Asigapai, bertemu, bercakap, bersenyum, ya kan? Cerita, ada interaksi sosial di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW memuliakan, dan Allah memberikan derajat 25 sampai 27 derajat kalau kita berjamaah bersama-sama. Beda dengan kalau sendiri berarti kita saja sama Allah, berarti satu aspek. Tetapi kalau berjamaah berjamaah, selain kita menghadap kepada Allah, kita juga ketemu sesama makhluk. Ada apa itu main? Adakah bisa dibantu? Adakah, ya kan? Dan seterusnya. Kita ada interaksi seperti di sini, ya kan? Kalau kita sholat di rumah, boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak sholat tarawih di rumah, boleh. Kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak ini, ya di malam ini, misalkan dari luar macet, tiba di rumah, at-tarawih mitawwa, lebih mit-tarawih, ya. Jangan mengatakan kalau begitu tidak mau tarawih. Kenapa? Tidak berjamaah, tidak. Ya, walaupun tidak berjamaah di masjid, kalau masih waktunya, beda kalau siang-siang, tidak boleh kita tarawih kalau siang-siang, ya toh. Tapi selama masih malam waktunya, at-tarawih lagi, ya kan? Ini 10 malam terakhir. Harusnya kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak iktikaf di mana? Iktikaf di masjid. Tadi dari rumah ke sini ada dua atau 3 mall yang saya lewati. Ternyata baru saya sadar 10 malam terakhir kalau di Indonesia iktikafnya banyak di mall. Tuh jangan banyak. Lihat jamaah kurang mami itu. Ya, harusnya 10 malam terakhir iktikaf kita, konsentrasi kita banyak di masjid. Ini saya lihat, masya Allah, 10 malam terakhir iktikafnya kita banyak di mall. Dan semakin macet jalanan, masya Allah. Ya, tidak apa-apa. Ke mall silakan, tidak apa-apa. Yang penting masuki waktu sambayang ki. At-tarawih tawa as-sambayang ki. Ya kan? Jangan bilang masjid itu tempatnya Allah, rumahnya Allah. Berarti seakan-akan Allah itu cuma di masjid. Kalau ini berarti kita tidak adil. Kenapa? Di luar masjid ada Allah, di kantor ada Allah, di pasar, di jalanan ada Allah. Kalau ini ada orang paham, tidak ada orang KPK, tidak ada orang korupsi, karena ada Allah di situ. Tidak ada orang begal mengganggu orang di jalanan, tidak ada karena Allah juga ada di situ. Timbangan-timbangan di pasar atau curang-curang di pasar, tidak ada orang begitu, tidak ada. Kenapa? Di pasar juga ada Allah. Makanya kita harus yakini bahwa di mana kita berada ada Allah. Walaupun kita berada di mall, tetap sholat. Jangan lupa apa dan sebagainya, ya. Karena sebagian masyarakat ketidakadilannya sama Allah hanya menganggap Allah itu di masjid saja. Di masjid saja. Pas di kantor sambar minabiki.
Pas di pasar, nah lupa mi Allah. Kalau masuk di masjid, astagfirullah, astagfirullah, iya kan, dan seterusnya. Munasul mi, seakan-akan Allah tidak ada. Tidak begitu. Di mana kita berada? Wallahu muhitun. Allah meliputi kita semua. Allah selalu menjaga kita. Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Sengaja tidak sengaja, saya tidak percaya namanya kebetulan. Berbicara tentang sejahtera, peduli dan adil secara tidak sengaja, ya. Tadi kita sudah dibacakan salah satu ayat tentang bagaimana kita sejahtera, peduli dan adil dalam bermasyarakat. Di rakaat pertama, penumpuk yang dibaca oleh imam kita tadi. Imam kita ini luar biasa nih. Kalau tidak salah tentara ini ya. Tentara tetapi hafal Al-Quran juga. Alhamdulillah. Ini bagus ini, ya kan? Ini bisa menegakkan keadilan ini, ya kan? Dan seterusnya. Ya, la khairah. Ya, tidak dikatakan kebaikan, tidak dikatakan kebaikan dan seterusnya. Kalau kita itu belum amara bisadaqah, belum menyuruh seseorang atau belum melakukan sedekah. Tadi zakat, bagian dari kepedulian sosial kita. Ada tadi Pak Buka. Di situ juga ayat dikatakan kita juga bisa memperbanyak sedekah-sedekah di dalam rangkaian ini, di dalam rangkaian memperbanyak kesejahteraan orang lain. Makanya biasa kalau terakhir ini biasa ada orang bilang adakah 100, adakah THR, ya, dan seterusnya. Itu bagian sedekah. Itu bagian sedekah. Dan jangan khawatir di bulan Ramadan ini ada orang jatuh miskin, jangan khawatir. Yang punya panti asuhan, yang bahkan anak yatim piatu, kalau di bulan Ramadan tambah gemuk. Kenapa? Nabi sudah menjamin dalam riwayat Albani dan kitab Sunan Al-Baihaqi. Di situ Nabi jamin, ya, kalau bulan Ramadan yuzdadu rizku mu'min. Kalau di bulan Ramadan dalekna tau tappaka bertambah, berkali lipat bertambah dalekna. Coba kita lihat, ya. Makanya pemerintah ini mengimplementasikan, mewujudkan. Saya tidak tahu ini sengaja tidak sengaja pemerintah melakukan ini atau mungkin dibisik dulu oleh Menteri Agama kita yang pertama atau bagaimana. Makanya di Indonesia menerapkan hadis mengatakan apa? Bulan Ramadan rezekinya orang beriman bertambah. Umat Islam, ya, 90% kurang lebih itu adalah apa? Muslim. Makanya pemerintah menetapkan bagaimana caranya supaya orang Islam bertambah rezekinya. Kira-kira bagaimana? Bagaimana cara? Ada gajinya, ada tunjangannya, ada lauk pauknya. Makanya di bulan Ramadan ditambahi gaji 13. Bukan lagi, ada lagi THR, gaji THR. Masya Allah, ada gaji 13 untuk anak sekolah, ada lagi nanti THR dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa rezeki umat Islam bertambah, ya. Jangankan umat Islam, saya pernah mendengarkan itu. Saya di Jalan Barukan, Jalan Untara di sana, bertetangga langsung satu dinding dengan orang Cina, ya. Kemudian cerita-cerita dan sebagainya. Ada temannya yang sesama orang Cina bahkan pernah berkata kepada dia dan sampaikan kepada kita, Dek, tidak bisa kayak itu setiap tahun itu Ramadan terus. Maksud taci, Baba, apa maksud Baba? Kita ini mau maaf ini, beda agama kini kau, beda agama kini. Nah, ya saya Allah, kita Tuhan tak lain, kita Tuhan tak tiga, saya Tuhanku satu. Ya, oke. Kenapa tadi Anda katakan kenapa bukan setiap Ramadan terus ini sepanjang waktu? Kenapa cuma 1 bulan itu deh? Ramadan Rumalang itu 1 bulan je. Kenapa kasih Ramadan terus nih? Kenapa bisa? Ada teman saya itu kalau bulan Ramadan, walaupun sama-sama saya Kristen, memang kita tidak berpuasa, tetapi rezeki nomplok banyak di bulan Ramadan. Kenapa? Ternyata tokonya, jualannya laris manis di bulan Ramadan. Kafir saja dapat, ya, orang kafir saja dapat tambahan dalek di bulan Ramadan, apalagi
Apalagi kita, Masya Allah. Coba lihat itu yang punya toko-toko, yang punya mall, yang punya apa, ya kan, yang punya grosiran kita kadang kan Islam kan rata-rata eceran je kita, gade-gade kecil je. Yang punya grosiran itu rata-rata biasa Cina, apa dan seterusnya. Ternyata laris manis juga, beli ki sembako, pakai ki, ada paket, ada apa dan sebagainya dibagi-bagi, bertambah sibuk, dan bertambah banyak rezekinya. Ya, dan seterusnya. Ini membuktikan Islam itu menjamin rezekinya orang-orang di bulan Ramadan. Kalau begitu, kesejahteraan di bulan Ramadan ini semakin meningkat ya. Sidang jamaah tarwih rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari ceramah tarwih ini, yang pertama, hambar rasanya kalau kita hanya memperbaiki hubungan kepada Allah. Karena Allah juga punya makhluk yang namanya manusia. Maka lengkapilah solat kita, ibadah kita dengan juga memperhatikan kesejahteraan, kepedulian dan keadilan sesama saudara kita. Yang kedua, saya teringat ada seorang sahabat tanda kutip bertanya kepada Rasul, protes kepada Rasul. Rasul, ada itu tetanggaku Rasul, sambayan rajin, tahajud juga oke, barajama selalu datang di masjid ini ya Rasul. Tapi mohon maaf ya Rasul, kita ini satu kampung benci tuh orang, pakanakane, ya kan, pabote, apalagi penipu, pakabalisi, ya kan. Yang penting kalau ada kira kisibaji, ya agea itu jadi bikin, tapi sambayannya jadi, ya tahajudnya aku dengar, bangun dan seterusnya. Apa kata Rasul? Ya, dalam riwayat dikatakan Rasul itu sempat speedless, takajan lagi dulu. Iya ji, cocoki. Rajin sembahyang tapi begitu. Datang Jibril, alhamdulillah, gembira min Rasul. Datang Jibril membacakan surah Al-Ankabut. Biasa kita baca ini Al-Ankabut, ya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Apa intinya? Salat itu mencegah kita perbuatan apa? Keji dan mungkar. Berarti kalau jalani sembahyangna, harusnya mulutnya juga menjaga. Harusnya gaul-gaulna, perbuatannya juga dia jaga antara sesama muslim. Apa artinya? Orang yang bagus ibadahnya, harusnya kesejahteraan dan kepeduliannya kepada orang lain juga bagus. Mungkin demikianlah ceramah tarwih kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.